Perkenalkan, nama saya Karmelita Asri Widiandaru. Di sini saya akan melakukan video reaction atas penugasan. Sebelum itu, marilah kita berdoa. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau berikan kepada hari ini. Aku mohon supaya video reaction kali ini dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pertama-tama saya akan menjelaskan ringkasan mengenai asal-usul manusia. Kondisi sekarang ini yang penuh konsumerisme membuat hati manusia penuh serakah mengejar kesenangan dunia, sedangkan hati nurani menjadi tumpul. Suara Tuhan tidak lagi didengar. Manusia sendiri dapat bersifat paradoks, dapat memelihara kehidupan dengan menciptakan obat-obatan, konservasi alam, dan sebagainya. Manusia juga dapat menghancurkan kehidupan dengan menciptakan barang, eksploitasi sumber daya, uji coba senjata berbahaya, dan lain-lain. Manusia adalah makhluk berakal budi yang senantiasa mengalami perubahan. Dapat dilihat dari sejarah manusia sendiri, mulai dari kehidupan berburu meramu Homo sapiens, Homo neanderthal, bercocok tanam, membangun peradaban komunitas, dan bertempat tinggal Homo sapiens. Serta manusia bertransformasi menjadi pribadi manusia yang menyadari akan adanya Tuhan atau Homo religius. Dengan perkembangan ini, terdapat kesadaran akan harkat dan martabat manusia. Perlindungan akan harkat dan martabat ini sudah dicanangkan oleh Deklarasi Hak Asasi Manusia. Martabat manusia adalah dasar dan hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang yang berasal secara kodrati dari Allah. Tugas utama manusia adalah mengembangkan diri sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan bekerja sama dengan Allah untuk mengembangkan kehidupan. Kemudian saya akan menjelaskan silsilah keluarga saya. Nama saya Karmelita Asri Widiandaru, memiliki seorang adik yang bernama Angela Echa Naristi. Kemudian yang duduk di kelas 10. Saya merupakan anak pertama dari Bapak Agus Cahyono dan Ibu Ritawati Sundari. Bapak Agus Cahyono merupakan anak pertama dari mendiang kakek Mangkuyudo dan mendiang nenek MC Saryani. Bapak saya memiliki dua adik yang biasa saya panggil Om Budi dan Tante Dewi, sedangkan ibu saya merupakan anak terakhir dari mendiang kakek Supiman dan mendiang nenek Supasrah. Ibu saya memiliki kakak yang biasa saya panggil Bude Veronica. Untuk gambar lebih jelasnya dapat dilihat di pengumpulan tugas saya di cyber. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya. Pertama-tama, silakan mahasiswa mencari bahan referensi pustaka mengenai makna martabat kemanusiaan sesuai agama dan atau keyakinan kalian masing-masing. Prinsip ajaran Katolik tentang martabat manusia adalah tentang pemahaman bahwa kita masing-masing diciptakan menurut gambar Allah. Kejadian bab 1 ayat 26 berfirman Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Setiap orang memiliki martabat manusia sejak lahir yang tidak dapat diambil oleh siapapun. Martabat manusia diberikan Allah secara cuma-cuma kepada manusia. Kemudian menjawab pertanyaan kedua, silakan mahasiswa memberikan opini. Yang poin A, bantuan apa yang Anda berikan kepada kedua insan yang kebingungan, takut, khawatir terhadap kejadian ini. Bantuan yang dapat saya berikan adalah memberi bantuan moral dengan menjadi support system. Perbuatan kedua mahasiswa tersebut tentu sangat membuat kecewa hati keluarga dan orang tua. Ketika mendengar bahwa mahasiswi tersebut hamil, konflik keluarga tidak dapat dihindari. Selain itu, pandangan masyarakat yang mencela perbuatan mereka terkadang terlalu berlebihan atau bahkan kejam. Malah terkesan menghakimi pihak yang telah berbuat salah. Dalam hal ini, pihak yang bersalah adalah kedua mahasiswa. Namun mengetahui bahwa mereka memilih jalan yang benar, yaitu dengan tidak menggugurkan anak dalam kandungan tersebut, mereka masih memiliki rasa kemanusiaan dan tanggung jawab moral dan agama yang baik. Sebagaimana dikatakan dalam kitab suci bahwa setiap bayi yang belum lahir merupakan karya penciptaan Allah. Mazmur bab 139 ayat 13-14 terjemahan baru, sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku yang dahsyat dan ajaib.
ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Oleh karena itu, saya memilih untuk memberikan bantuan menjadi support system yang menguatkan mahasiswi tersebut untuk berpegang teguh pada keputusannya untuk melahirkan bayi yang dikandungnya. Terdapat banyak permasalahan yang mereka hadapi. Namun saya dengan sukarela mau menjadi seorang yang dapat mendengarkan curahan hati tanpa menghakimi perbuatan yang telah mereka lakukan, atau dalam hal ini saya akan berperan menjadi pihak netral. Bagaimana pendapatmu dengan kejadian yang dialami oleh mahasiswa dan mahasiswi yang berhubungan dengan menjelaskan martabat manusia dan alasan mengapa manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaan? Prinsip ajaran Katolik tentang martabat manusia adalah tentang pemahaman bahwa kita masing-masing diciptakan menurut gambar Allah. Tangan Allah bekerja untuk menurun bayi dalam kandungan ibunya dengan memilih untuk tidak melakukan aborsi cabang bayi. Mahasiswa dan mahasiswi yang bersalah tersebut turut bekerja dengan Allah untuk memelihara bayi hasil karya penciptaan Allah. Pada akhirnya, melalui keputusan sulit, mereka memahami bahwa Tuhan dan ciptaannya saling berhubungan. Setiap orang, termasuk bayi yang dikandungan mahasiswa tersebut, diciptakan Tuhan secara spesifik dengan maksud dan tujuan tertentu. Misalnya untuk memberikan cemara, atau secara tidak langsung menolong orang lain. Dan yang terpenting, memberi kemuliaan bagi Tuhan. Kristus telah mendamaikan seluruh ciptaan dengan dirinya, dan kita dipanggil untuk menjadi bagian dari itu. Alasan manusia dipanggil Tuhan untuk memelihara dan melestarikan ciptaan karena manusia adalah gambar dan rupa Allah. Manusia memiliki sifat yang sama dengan Allah, yaitu mampu mencintai Tuhan dan karyanya. Sebagai gambar dan rupa Allah yang memiliki akal budi dan kebebasan dan kreativitas tidak terbatas, hanyalah manusia yang mampu menjalankan tugas melestarikan hasil karya Allah. Oleh karena itu, merawat ciptaan Tuhan juga berarti mencintai Tuhan sebagai Maha Pencipta. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelum menutup video reaction pada kali ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas segala rahmat dan berkat yang telah Kau berikan pada hari ini, sehingga saya dapat menyelesaikan video reaction saya pada kali ini. Mohon penyertaan-Mu untuk mata kuliah selanjutnya, atau penyertaan-Mu dalam hari-hari saya selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Sekian dan terima kasih.